Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjalankan program kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Jasa Ekspedisi CV Trans Kalimantan Pontianak. Saya akan menjalankan program yang sudah kami buat. Pertama-tama, untuk menjalankan program yang sudah dibuat, aktifkan dahulu SAM-nya. Di sini SAM-nya sudah saya aktifkan. Kemudian kita masuk ke localhost-nya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian database user. Kemudian kita klik struktur. Di bagian database user ini ada ID user sebagai primary key-nya dan ada username, ada password. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Di sini bagian model ada user model. Dan ini merupakan codingan dari user model. Kemudian di bagian model ini juga ada koneksi, yaitu penghubung antara database dengan codingannya sehingga programnya nanti bisa berjalan. Ini merupakan codingan dari koneksinya. Setelah itu kita masuk di controller. Di sini ada user controller. Ini merupakan codingan dari user controller. Kemudian di webpack ada user JSP. Ini merupakan codingan dari user JSP-nya. Kemudian ada input user JSP. Ini merupakan codingan dari input user JSP-nya. Kemudian ada edit user JSP. Dan ini juga merupakan codingan dari edit user JSP-nya. Kemudian ada footer JSP dan ini codingannya. Kemudian ada header JSP. Ini codingan dari header JSP-nya. Kemudian ada index JSP. Ini merupakan codingan dari index JSP-nya. Setelah itu, kita runkan CV Trans Kalimantannya. Dan ini merupakan tampilan halaman utama hasil run tadi. Kita klik di data master, kita klik data master user. Dan ini adalah data usernya. Di sini di data user ada ID user, username, password, ada aksi yaitu hapus dan edit. Jika kita ingin menambahkan data, maka kita bisa klik tambah data. Di from input user ini ada kembali, ada user, ID user, ada username, ada password, ada simpan, ada batal. Sini kita akan menambahkan data, maka pertama-tama kita masukkan ID usernya. Untuk menambahkan ID user, sini saya kasih contoh 1, 2, 3 sebagai ID usernya. Kemudian username-nya saya tulis Yulin. Kemudian passwordnya saya tulis Yulinda. Kemudian kita klik simpan. Maka data yang ditambahkan tadi sudah tersimpan di sini. Kemudian kita cek di bagian database-nya. Kita klik browser. Maka di database-nya data yang kita tambahkan tadi sudah terdaftar. Jika kita ingin mengeditkan sebuah data, maka kita bisa klik edit.
Misalnya di sini saya akan edit di bagian username. Yulin menjadi Yulin tadi saya ubah menjadi Yulin 07. Sini. Kemudian kita klik update. Maka bagian username yang awalnya tadi Yuli Yulin yang kita edit menjadi Yuli Yulin 07 sudah terdaftar di sini. Maka kita lihat di localhost atau di database-nya. Di sini belum diedit ya. Jadi untuk melihat hasil editannya kita bisa klik refresh ya. Maka tampilan hasil editannya sudah muncul ya. Kemudian jika kita ingin menghapuskan sebuah data, kita bisa klik hapus. Maka datanya sudah terhapus. Kemudian kita lihat di localhost. Di localhostnya data yang kita hapus tadi belum terhapus. Jadi jika kita ingin melihat hasil hapusan tadi, kita bisa klik refresh lagi. Maka data yang kita hapus tadi di database-nya juga sudah terhapus. Selanjutnya tabel pelanggan. Berikut adalah database pada tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan terdapat ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email. Setelah itu, berikut adalah codingan pada tabel pelanggan. Yang pertama, ini adalah codingan dari pelanggan model. Dan yang kedua, ini adalah codingan dari pelanggan controller. Yang ketiga, ini adalah codingan dari pelanggan JSP. Yang keempat, ini adalah codingan dari input pelanggan JSP. Dan yang terakhir, ini adalah codingan dari edit pelanggan JSP. Setelah itu, kita runkan. Ini adalah tampilan pada menu home. Pada data master, di sini terdapat data pelanggan, kita klik. Ini adalah data yang ada pada pelanggan. Tetapi, jika kita ingin menambahkan data pada pelanggan, kita klik tambah data, masukkan ID, masukkan nama, masukkan alamat, masukkan nomor telepon, masukkan email. Lalu disimpan. Data berhasil disimpan. Tetapi, jika kita ingin mengedit salah satu data, kita klik edit. Kita akan mengubah pada kolom nama. Terus kita ubah pada kolom alamat. Setelah diedit, kita klik update. Data berhasil diupdate. Tetapi jika kita ingin menghapus salah satu data, kita klik saja hapus. Data berhasil dihapus. Baik, saya akan menjelaskan bagian barang.
Sini ada ID B, dan ini adalah database-nya. ID base sebagai primary key, nah, ID barang, nama barang, jenis barang, jumlah, dan berat. Selanjutnya kita buka aplikasi NetBeans. Yang pertama adalah barang model .java, dan ini adalah codingan dari barang model .java. Selanjutnya barang controller .java. Ini adalah codingan dari barang controller .java. Selanjutnya barang .jsp. Ini adalah codingan dari barang .jsp. Selanjutnya edit barang .jsp. Ini adalah codingan dari edit barang .jsp. Selanjutnya input barang .jsp. Ini adalah codingan dari input barang .jsp. Ini adalah codingan dari input barang .jsp. Selanjutnya kita run CV Trans Kalimantan Pontianak. Klik run. Ini adalah hasil run dari CV Trans Kalimantan Pontianak. Kita klik data master. Kita klik barang. Ini adalah tampilan from data barang. Jika kita ingin menambahkan data, klik tambah data. Sebagai contoh, kita masukkan ID barang. Nama barang. Jenis barang. Seperempat. Jumlah. Masukkan berat. Setelah itu, klik simpan. Data yang telah ditambahkan tadi akan tampil di from data barang. Ini adalah data yang ditambahkan. Jika kita ingin mengedit data, maka klik edit. Di sini saya akan mengedit data yang tadi ditambahkan. Nama barang. Jenis barang. Kita pilih yang makanan. Jumlah. Dan berat. Setelah data diedit, kita klik update. Data yang kita edit tadi sudah berubah.
Dan jika kita ingin menghapus data, maka klik hapus. Data yang tadi dihapus sudah terhapus. Selanjutnya, tabel supir. Berikut ini adalah database pada supir. Ada ID supir, ada nama, alamat, nomor SIM, nomor plat, dan telepon. Selanjutnya, codingan dari supir. Yang pertama, supir model. Ini codingan dari supir model. Dan yang kedua, ini adalah codingan dari supir controller. Dan yang ketiga, ini adalah codingan dari supir JSP. Dan yang keempat, ini adalah codingan dari input supir JSP. Dan yang terakhir, ini adalah codingan dari edit supir JSP. Setelah itu, kita runkan pada CV Trans Kalimantan Pontianak. Ini adalah tampilan pada menu home. Pada menu data master, di sini terdapat data supir. Kita klik. Adalah data-data yang ada pada supir. Jika kita ingin menambahkan data, kita klik data. Kita masukkan. Setelah ini, kita simpan. Data ini telah berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengedit salah satu, kita klik edit. Kita mengedit bagian alamat. Setelah itu kita update. Dan data ini pun telah berhasil diupdate. Tetapi jika kita ingin menghapus data, kita klik hapus. Dan data pun berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu tabel kota. Berikut ini adalah database kota yang terdiri dari ID kota, nama kota, dan kabupaten. Berikut ini adalah codingan dari kota. Yang pertama yaitu codingan pada kota model Java.
Yang kedua yaitu codingan kota controller Java. Yang ketiga codingan kota JSP. Yang keempat codingan input kota JSP. Dan yang terakhir yaitu codingan edit kota JSP. Selanjutnya kita run Berikut ini adalah tampilan pada menu Home. Pada menu Data Master, kita klik kota. Berikut ini adalah data-data pada kota. Jika kita ingin menambahkan data, maka kita klik tambah data. Kemudian, kita beri ID kota. Nama kota. Kemudian kabupaten. Jika sudah kita tambahkan, maka kita klik simpan. Maka akan tersimpan seperti ini. Jika kita ingin menghapus atau mengedit, yang pertama jika kita ingin mengedit, kita klik edit. Kemudian kita klik update. Kemudian sudah terupdate. Jika kita ingin menghapus, maka kita klik hapus. Selanjutnya di database transaksi. Kita klik struktur. Di bagian database transaksi ini ada nomor nota sebagai primary key-nya, ada tanggal, alamat, telepon, jenis barang, berat, sama total harga. Kemudian kita masuk di aplikasinya, kita lihat di bagian model. Di bagian model ini ada transaksi model. Dan ini merupakan codingan dari transaksi modelnya. Kemudian kita masuk di controller. Di controller ini ada transaksi controller. Dan ini merupakan codingan dari transaksi controllernya. Kemudian kita masuk di webpage. Di webpage ini ada transaksi JSP. Dan ini merupakan codingan dari transaksi JSP-nya. Kemudian ada input transaksi JSP. Ini merupakan codingan dari input transaksi JSP-nya. Kemudian ada edit transaksi JSP. Ini merupakan codingan dari edit transaksi JSP-nya. Setelah itu, kita runkan CV Trans Kalimantannya. Ini merupakan tampilan halaman utama hasil run tadi. Kemudian kita klik di data transaksi. Ini merupakan data-data transaksi yang sudah dibuat. Di data transaksi ini ada nomor nota, tanggal transaksi, alamat, telepon, jenis barang, berat, total harga, sama aksi. Di bagian aksi ini bisa hapus, bisa edit. Dan sini jika kita ingin menambahkan data, maka kita bisa klik tambah data. Di from input tambah data transaksi ini ada kembali nomor nota, tanggal transaksi, alamat, telepon, jenis barang,
berat, total harga, simpan, sama batal. Di sini kita akan menambahkan data. Pertama-tama kita masukkan nomor notanya. Di sini misalnya saya masukkan nomor notanya yaitu 112243. Terus kita klik di tanggal transaksinya. Misalnya di sini saya masukin tanggal 9 bulan 7 tahun 2020. Alamatnya di sini saya tulis Pontianak. Kemudian saya masukkan nomor teleponnya, misalnya 089697903622. Kemudian jenis barangnya, misalnya saya pilih makanan. Beratnya saya masukin 1 kilo. Total harganya misalnya 30.000. Kemudian saya klik simpan. Maka data yang sudah dibuat tadi terdaftar di sini. Kemudian kita lihat di localhost atau di database-nya. Kita klik browser. Maka di database-nya juga terdaftar data yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita kembali lagi. Di sini misalnya kita ingin mengedit data yang kita buat tadi. Maka kita bisa klik edit. Di sini misalnya saya akan mengedit di bagian alamat. Alamat ini saya edit menjadi Sanggau. Kemudian saya klik update. Maka data yang bagian alamat yang awalnya Pontianak setelah diedit menjadi Sanggau. Maka kita lihat di bagian database-nya kembali. Di sini masih belum berubah, masih tetap Pontianak. Maka kita klik refresh. Maka data yang kita edit tadi sudah berubah menjadi Sanggau. Setelah itu, jika kita ingin menghapus sebuah data yang kita buat tadi, kita bisa klik hapus. Maka data yang kita buat tadi sudah terhapus. Dan kita cek lagi di database-nya. Di sini di bagian database-nya belum terhapus. Jadi kita bisa klik refresh untuk melihat hasil hapusan tadi. Maka datanya sudah terhapus juga di database-nya. Kemudian setelah kita membuat transaksi, kita bisa melihat laporan dari transaksi yang kita buat. Dan ini merupakan laporan dari transaksi yang kita buat tadi. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.